Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini di channel Sarang Demit kita podcast dulu, melanjutkan yang kemarin di wilayah Padepokan Ki Umar ya. Iya, betul. Kemarin gak jadi konten, gak lanjut dikarenakan ada alasan yang gak bisa dilanjut. Jadi kita lanjutnya podcast aja ya. Iya, betul. Mungkin kali ini berbeda dengan episode sebelumnya. Bagaimana kejadian demi kejadian di waktu Umar sedang melakukan ritual di lokasi ya. Kita langsung saja menyimak cerita mistis yang dialami Ki Umar. Bagaimana Ki kejadian di sana? Apakah bisa diceritakan kepada Sarang Demit? Ya, waktu itu saya melakukan ritual Ya. Dengan teman-teman tim Sarang Demit ya. Mungkin tim Sarang Demit juga menyaksikan bagaimana saya melakukan ritual tersebut. Karena waktu itu saya tidak bisa melanjutkan dikarenakan memang di tempat tersebut, di lokasi tersebut sangat sulit untuk dideteksi dan sangat sulit untuk dijangkau dengan kekuatan yang sementara ini saya miliki gitu. Cuman memang kekuatan ilmu apapun bukan punya manusia atau punya kita, tapi tetap punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kepada tim Sarang Demit, kepada teman-teman kru semua, saya bilang kalau bisa ini kita pending atau kita tunda dulu, karena kalau dilanjutkan pun takutnya ada apa-apa yang tidak kita harapkan gitu, begitu Mas. Oh, maksudnya di tempat itu sangat besar sekali gitu aura negatifnya. Aura negatifnya sangat besar. Kalau dilanjut bisa gimana gitu. Iya, takutnya ada kejadian-kejadian kejanggalan yang menyisir atau terkena ke salah satu kru tim Sarang Demit. Karena kemampuan saya pun terbatas, saya tidak punya rekan atau teman lagi seprofesi begitu. Karena makanya saya usulkan kita cukup di sini aja dulu, nanti biar saya yang menceritakan kepada teman-teman kru Sarang Demit begitu Mas. Kalau saya boleh tanya ya Ki, di tempat sana apakah dulunya ada kejadian gimana? Menurut penerawangan saya sampai saat ini memang saya tidak begitu dapat menembus lebih jauh lagi. Dulunya itu memang ada di suatu tempat di lokasi zaman dahulunya, tidak tahu siapa penghuninya atau apa penghuninya. Memang tempat itu dulunya sangat-sangat angkara, bahkan yang berilmu tinggi pun meskipun ada dahulunya tidak dapat menembus lokasi tersebut begitu Mas, karena saking memang benar-benar dipenuhi oleh makhluk-makhluk astral, sangat tinggi aura negatifnya, sangat tinggi sekali. Makanya saya tuh kembali lagi ke belakang, jadi takutnya terkena kepada teman-teman kru Sarang Demit begitu. Ki, saya mau tanya lagi nih. Kemarin saya lihat kejadian yang ada mengeluarkan apinya itu apaan Ki? Maksudnya gimana? Itu iya.
Itu salah satu aura yang ada di badan saya. Anggap saja kalau memang dibilang itu adalah ilmu apa disebutnya, itu yang dibilang disebut ilmu itu bahasa istilah saya ya, bahasa istilah saya. Mungkin bisa berbeda dengan teman-teman yang lain, dengan teman-teman spiritual yang lain mungkin berbeda nama, tapi itu saya beri nama. Waktu itu kejadian karena kita waktu syuting selalu ada mobil. Waktu itu ada yang mengganggu, semacam penampakan pocong. Ya, pocong. Yang paling dominan, yang paling menonjol itu waktu malam itu syuting di lokasi itu makhluk astral semacam pocong ya waktu itu, karena dari penglihatan batin saya dan saya rasakan itu seolah-olah bukan mau mengganggu pada kru, tapi lebih ke saya. Makhluk astral itu lebih mau menyerang saya pribadi gitu, makanya saya tidak banyak berpikir, langsung melakukan ritual untuk melawan aura negatif itu. Ternyata waktu saya melakukan ritual dan langsung terbakar itu bukan kena makhluknya, tapi ada penghalang seolah-olah dia mempunyai backing, dan yang terbakar itu backingnya bukan yang pertama kali. Ya bukan makhluk yang menampakkan dirinya kepada kita. Makanya saya langsung melakukan. Ternyata ini kalau saya tidak melakukan ritual saya begini, saya akan terkena, akan terserang oleh makhluk tersebut, begitu Mas. Ya, Ki. Apakah Ki sudah mengalami sebelumnya yang sama kayak yang kemarin itu? Apakah lebih ekstrim lagi? Oh iya Mas, Mas siapa namanya? Mas Isan. Mas Isan. Betul, dulu saya ceritanya seperti ini Mas Isan. Waktu itu saya memang waktu itu rumah dibilang hutan sih, bukan terlalu hutan juga. Waktu itu saya belum mempunyai keturunan, punya anak. Waktu itu jauh dari tetangga, dan cuma saya dan adik saya, hanya 2 rumah saja di lokasi waktu itu. Ketika itu tidak secanggih zaman sekarang, tidak segampang zaman sekarang. Sekarang kita kan mau masak, beli gas tabung ya ke di warung-warung. Tapi dulu tidak Mas. Saya dulu itu selalu mengambil kayu, istilah bahasanya suluh ya, suluh ya kalau di kampung bahasa Sundanya suluh. Kayu bakar buat masak, buat masak nasi, masak air dan segalanya itu waktu di dapur. Waktu itu kejadian jam 4 asar dan kebetulan hujan sangat deras, dan begitu saya mau mengambil kayu bakar atau suluh, saya belum dapat untuk dibawa pulang, belum cukup. Lalu saya berteduh dulu karena saya kepahung hujan ya. Karena ya saya berteduh dulu di bawah pepohonan, ada pohon pisang ya, di bawah daun pisang. Waktu itu saya sambil meratapi nasib saya Mas Isan. Curhat nih. Iya, curhat sedikit. Bagaimana saya supaya ada lebih kemajuan dalam menggapai kehidupan. Gitu. Waktu saya melamun merenung demi merenung, waktu semakin berlarut. Waktu itu jam 4 asar, menunggu reda hujan itu sampai saya agak ketiduran. Sampai kurang lebih kalau bawa jam itu nyampe jam 5 Mas Isan.
Sudah jam 5 masih belum begitu reda hujan, saya masih berteduh. Kayu bakar yang saya ambil pun dari hutan itu yang tadinya garing jadi kebasahan lagi. Jadi gak bisa nyala. Ya nggak bisa nyala ya waktu itu. Terus saya ngambil daun pisang sama pelapahnya. Tujuan saya itu untuk buat payung, untuk agak memaksakan untuk pulang karena di rumah sudah tidak ada suluh kayu bakar buat masak. Semakin larut semakin sore, waktu semakin berjalan dan semakin pararoe dekat kaburit. Terus tiba-tiba teduh apa awan. Iya. Awan langsung seolah-olah kumpul di atas saya tuh, kumpul dan poek. Iya, cedem maksudnya gitu. Aing liur. Oh, jadi Aki di hutan itu kapoekan gitu. Kenapa Ki? Jadi bisa kapoekan gitu? Saya kan memang jadi dari awal saya agak ada curhat sedikit. Waktu itu saya mau masak karena saya meratapi kehidupan. Karena saya serba tidak ada. Emang saya keturunan, bukan keturunan, tapi saya memang orang gak punya. Awalnya mau masak, kata istri saya, Pak mana beasnya? Saya bilang belum ada, nanti saya mau cari dulu. Sesudah saya singkat cerita, saya sudah dapat berasnya. Mau masak tidak ada kayu bakar, tidak ada suluhnya. Saya mencari suluh itu tersebut. Karena saya mencari suluh mungkin terlalu burit, saya berangkat dari rumah ya, mungkin terlalu sore. Emang kebetulan mau hujan. Pas saya udah nyampe, udah dapat sedikit suluh, ternyata langsung turun hujan. Begitu Mas Ihsan ceritanya. Waktu itu berteduh, sore semakin sore. Waktu begitu hujan kurang lebih, kalau sekarang kita kan bawa jam ya. Kalau zaman sekarang mungkin kurang lebih 5:30, dekat ke waktu maghrib. Begitu Mas Ihsan. Begitu saya tidak saya pikir tidak untuk melanjutkan untuk mencari kayu bakar lagi, karena ini sudah cukup lah. Karena percuma kan kalau kayu bakar basah tetap aja tidak bisa dibakar. Iya benar. Gitu Mas Ihsan. Langsung saya ambil kayu bakar, saya reketek, langsung saya panggul ya, langsung bawa pulang. Perjalanan dari hutan ke rumah saya tuh lumayan jauh. Oh, jadi daerah hutan itu terpencil banget. Terpencil banget. Jauh dari desa-desa. Sangat jauh sekali. Karena rumah saya pun hanya berdekatan dengan kakak saya. Cuman ada 2 rumah. Ya, di hutan itu sangat jauh. Kurang lebih berjalan itu 1 jam lebih lah. Dari hutan ke rumah tuh. Dari rumah ke hutan juga 1 jam kurang lebih. Ya Ki, udah dulu Ki. Ya, silakan. Oh ya ada. Oh, lama juga ya desa itu ke hutan. Waktu itu perjalanan kurang lebih 1 jam. Waktu di perjalanan saya ketemu orang yang saya kenal. Anggap aja kawan lama lah, waktu muda dulu. Dia bilang, kata bahasa Sundanya gini, Mang, pasti mana? Tas ngalah suluh, Mang, kebasuhan. Kok hujanan lain, Saya balik nanya, Ari Amang tas di mana? Tas di sawah, ya, tas maju. Ke kawan lama itu Amang? Iya, dia sambil mikul cangkul. Dia habis nyangkul dari sawahnya. Setelah itu tidak jauh, kurang lebih 15 menitan, saya berjalan menyusuri jalan untuk menuju jalan rumah sambil menggendong atau memikul kayu bakar tersebut. Saya ketemu lagi orang berupa
seorang wanita. Cuman yang terlihat dari kejauhan jarak pandang saya ke wanita tersebut itu kurang lebih 5 meter. Waktu itu di hutan banyak kabut dan juga hujan yang masih udah rintik-rintik hujan, sisa-sisa hujan yang tadi. Kurang lebih 5 meter saya pandang dari kejauhan, dari belakang. Saya lebih dekat lagi, saya berjalan, saya sangat pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Saya penasaran, saya panggil, saya manggil seperti ini ke si cewek itu, ke wanita itu. Ya, saya panggil seperti ini, Mak, Teteh. Tapi saya panggil tidak nyaut, dan menoleh pun tidak. Saya panggil lagi, Mak, karena emak didinya, masih belum nyaut juga, tidak menoleh juga. Saya penasaran, saya lebih dekat lagi. Antara jarak jauhnya sudah dekat lah antara saya ke Mas Isan, seperti ini. Cuman wanita tersebut tetap tidak menoleh. Tetap yang saya lihat itu punggungnya dan pundaknya saja. Oh, jadi kelihatan itu dari jauh cuma punggungnya dan pundaknya, tidak berjalan, tetap aja dia berdiri. Waktu itu saya penasaran, saya kan lebih penasaran lagi. Akhirnya saya pegang pundaknya, bahunya yang seperti ini. Saya pegang, Arik mah kernaon, tidak nyaut sama sekali. Waktu saya lihat, mukanya tertutup rambutnya yang panjang, karena ukuran rambutnya kurang lebih sebahu, dan mukanya itu tertutup. Cuman yang agak sedikit terlihat, karena waktu itu kan samar, waktu ternyata kabut itu tebal ya, lumayan tebal. Saya lihat, saya perhatikan muka pucat, dan kantung matanya itu hitam. Iya, kantung mata hitam, dan matanya saya lebih perhatiin, lebih detail lagi, lebih jelas lagi, tidak ada yang hitamnya, putih semua. Saya agak menjauh sedikit, menggeser, dan kayu bakar pun saya lempar karena saya terkaget ya. Waktu itu saya bilang, ya Allah, saya baca Fatihah, baca ayat kursi di dalam hati. Ya Allah, lindungi saya. Ya Allah, lindungi saya. Dan saya banyak istighfar karena saya rumah salah, saya banyak dosa gitu, Mas Isan. Mungkin ini gambaran dosa saya apa gimana, campur aduk di dalam pikiran, dalam hati saya itu campur aduk. Ketika saya begitu mundur sedikit, saya jongkok, saya sambil baca kalimat-kalimat Allah, dan tidak lama saya melihat ke atas, ke arah mukanya wanita itu. Dia menoleh. Iya. Tapi ngomong tadi enggak sama sekali. Tidak. Dia tidak berbicara apapun sedikit pun tidak. Dia menoleh, dan dia begitu menoleh, saya nanya, Emak ini saha ngarana, atau teteh ini saha ngarana, tas di mana, apa arek naon? Terhalang 1 atau 2 menit, saya berhenti bertanya. Tidak lama dia menjawab, saya di sini sedang mencari teman, kata dia. Sedang mencari teman. Teman untuk apa? Untuk perjalanan saya, dia bilang. Perjalanan kemana? Emang mau kemana? Saya tanya lagi. Perjalanan saya yang sangat panjang. Karena waktu itu saya bertanya-tanya, perjalanan untuk panjang itu apa? Ternyata tidak lama, waktu saya berpikir, saya berpaling ke belakang, dan saya hendaknya berpikiran di dalam hati mau bertanya lagi kepada si emak-emak itu.
tujuannya. Saya berpaling sedikit dan saya menoleh lagi ke arahnya, ternyata si wanita itu sudah menghilang. Dan saya pun terkaget, kok bisa hilang gitu.